terima kasih banyak pimpinan Bapak sekalian. Ya, yang pertama mengenai masalah tadi perubahan, kami sudah sampaikan ini juga bukan maunya kita gitu awalnya. Karena adanya trigger oleh faktor eksternal, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang mempercepat. Dan dengan mempercepat itu, kita melihat nanti, ya tadi sudah disampaikan ada pasal 160 yang mengatur tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan ini sudah diatur sedemikian rupa 3 hari KPU maksimal paling lama untuk penetapan, 3 hari untuk pengusulan ke DPRD, DPRD 3 hari untuk melakukan pengusulan ke pemerintah untuk pengesahan. Pengesahan ini bukan untuk pelantikan ya, pengesahan. Pelantikan itu diatur dalam pasal 165. Jadwal dan cara pelantikan diatur oleh Perpres. Tapi kalau untuk 20 hari adalah untuk pengesahannya. Nah kemudian kita melihat tanggal-tanggal ini, waktu ini, kita melihat bahwa ini worst scenario, artinya waktu paling lama yang diambil, 6 hari KPU, 5 hari bagi DPRD yang nggak mengusulkan 11, pemerintah 20 hari, kami bisa 3 hari, kira-kira gitu. Karena pemerintah kita bisa mengendalikan sendiri. Tapi yang nggak bisa kami kendalikan luar kami adalah DPRD dan KPU. Nah ini kita hitung kira-kira 6 ditambah 5 hari 11. Kalau dibacakannya tanggal 5, berarti 11 tambah 5 tambah lebih kurang 16 hari ditambah 6, 22. Apakah mungkin? Itu paling lama. Nah tapi kita juga bisa melakukan koordinasi sebetulnya untuk mencari skenario cepat. Maka kebetulan saya dihubungi oleh Ketua KPU, Pak Muhammad Afifuddin, yang menyampaikan, Pak ada putusan selah dan ada revisi. Saya tanya, pendapat Bapak gimana? Ya ini membuka kesempatan untuk pelantikan besar. Sekali yang besar itu. Dan kemudian saya sampaikan KPU sanggup berapa hari kira-kira. Hari itu juga saya bisa sampaikan Pak dengan syarat MK mengupload. Saya sampaikan, kalau gitu saya akan ketemuin MK-nya. Ini jadi saya mau koreksi, ini tadi ada pendapat bahwa ini perintah Bapak Presiden tanggal 20, bukan perintah. Usulan saya kepada beliau, dan beliau kemudian ada opsi, ya, namanya bawahan, menyampaikan opsi, ya, dan kemudian opsi itu dipilih oleh beliau tanggal 20. Jadi bukan perintah dari awal, entah maunya tanggal tidak. Tapi ini ada dinamika tadi, bukan karena perintah Presiden mau tanggal 20, menyederhanakan sesuatu yang tidak ada, terjadinya nggak seperti itu. Terjadinya karena ada trigger itu dari saya. Kemudian diskusi, saya diberitahu oleh Pak Muhammad Afifuddin bahwa ada tanggal dan segera, karena beliau kan kerap sidang terus. Dan kemudian nyampaikan ke saya nyampaikan gimana pendapat. Ini membuat kesempatan terjadinya pelantikan besar, fine. Berapa hari KPU sanggup? Saya dengan jajaran saya sanggup 1 hari itu beliau. Bahkan hari itu juga asal MK-nya mengupload. Kalau gitu saya akan ketemu MK. Saya menjajaki dulu. Dan begitu ketemu MK mengatakan, tadi gambar disampaikan, apa betul ada putusan itu? Pertanyaan saya hanya 3 saja. Apa betul ada putusan itu? Kemudian apa betul sudah direvisi? Sudah. Kemudian apakah Bapak bisa mengupload? Karena saya tahu tujuan mereka juga ingin agar pelantikan besar. Dari awal itu. Pelantikan besar. Sekali. Nah kemudian kalau nanti mengatakan sanggup mengupload yang tanggal 4 besok, itu nggak tahu berapa, karena saya juga tanya Pak berapa kira-kira Pak, nggak mau ngasih tahu, ini rahasia, ya saya tahu lah, tahu sebenarnya mancing saja, nggak diberitahu berapa jumlah daerahnya, tapi pengalaman kita tahu bahwa di atas 50%, ya, bahkan pernah ada 80% lebih yang didismiss itu. Nah, karena punya threshold dan nggak ada indikasi TSM. Dari situ kemudian mengatakan sanggup mengupload tanggal 4 malam, 5 malam. Dan itu sudah saya sampaikan kepada KPU. Nah, KPU tentu mudah mengambil langkah itulah. Disinilah mungkin di forum ini, ya mohon maaf Pak Afifuddin, mungkin perlu ketegasan Bapak juga di forum ini sanggupnya, mohon maaf kalau memang saya bisa 1 hari, tanggal 4, tanggal 5, maksimal tanggal 6, nah itu melegakan kami. Karena ini di luar pemerintah.
Yang kami nggak bisa juga kendalikan di luar pemerintah adalah DPRD. Dan saya melakukan komunikasi tadi pagi jam 8 dengan Ketua DPRD, pimpinan DPRD, dan kemudian dengan seluruh gubernur. Karena nanti ada nempel ke gubernur, mampir ke gubernur untuk bupati wali kota. Dan kalau itu saya bisa perintah. Ya, itu 1 hari di gubernur, nggak boleh lama. Karena apa yang mau ditunggu lagi? Nah, sementara DPRD, ya tadi undang-undang mengatakan 3 hari, ditunggu lah. Sampai 5 hari kalau nggak diusulkan hari ke-6. Saya ngambil skenario 6. Kalau memang komitmen dari MK mengupload, artinya hari itu juga 4 malam, 5 malam. Kemudian KPU 1 hari, berarti tanggal 6. Ya. Kemudian macet, misalnya di DPRD paling lama 5 hari, baru tanggal 12. Di gubernur atau untuk DPRD saya ambil alih, provinsi, itu 6 ditambah dengan, saya ulangi, ditambah dengan 5, 11, kemudian tanggal 12, saya merasa safe, 4-5 hari saja sudah cukup untuk kepres kepada Pak Menseknek koordinasi, untuk SK Mendagri saya yang tanda tangan, dan saya siap untuk menyelesaikan sesegera mungkin. Nah, sehingga saya kemudian menyampaikan saya dulu sebelum menyampaikan ke Presiden, saya juga komunikasi juga selain ke MK, ke KPU, ke Pak Bagja, KPU, Bawaslu, yang prinsipnya kalau bisa dipercepat gabung lebih bagus. Dan kemudian ya mohon maaf juga saya ya dengan hormat saya sampaikan juga, saya menghormati betul Komisi 2 karena kita sudah pernah bersama-sama. Saya menyampaikan kepada Pak Ketua Komisi 2 kemungkinan potensi bagaimana kalau saya digabung jadi satu dalam jumlah yang besar. Dan ini sebetulnya menurut saya menguntungkan banyak pihak. Saya tahu bahwa semua menginginkan cepat. Saya dihubungi juga oleh pimpinan-pimpinan partai politik, senior-senior partai politik yang inginkan cepat kadernya untuk menjabat. Nah, kemudian dari Bapak Presiden juga menginginkan cepat supaya sebagai running pemerintahan ada kepastian politik di daerah-daerah itu. Semua menunggu. Pelantikan makin baik, makin cepat. Nah, masalahnya sekarang tadinya kita udah maunya yang non sengketa saja, ini ada potensi cepat juga karena adanya percepatan dari MK itu. Maka saya kemudian mengkomunikasikan juga dengan Ketua, tapi saya sampaikan, Pak Ketua, mohon maaf, ini ada pesan sela dan ada potensi untuk dijadikan satu, dan ini menguntungkan semua pihak. Karena apa? Yang non sengketa sebetulnya untung juga. 6 Februari mereka tadinya mau dilantik, sabar dikit lah. Saya sampaikan beberapa teman kepala daerah calon kepala daerah non sengketa. Nanti kalau sudah main, capek loh. Capek kalau jadi kepala daerah. Santai-santai dulu. Kedua, bisa nambah waktunya. Karena masa jabatan 5 tahun dihitung dari pelantikan. Artinya mereka tadinya harus selesai 6 Februari 2030. Ya. Mereka menjadi 20 Februari 2030. Untung 2 minggu kira-kira gitu. Nah, sebaliknya yang dismisal diuntungkan juga. Kenapa? Mereka pengen cepat-cepat juga. Kalau kita buat pelantikan kedua di bulan Maret misalnya, ya, atau di akhir Februari, karena nanti dihitungan seperti tadi, mereka sebetulnya diuntungkan juga cepat menjabat gitu. Karena keinginan juga ingin cepat naik panggung, kira-kira begitu. Jadi mendapat saya ini, menurut saya ini ada win-winnya. Dan begitu sudah saya sampaikan kepada Pak Ketua, saya tidak akan mengumumkan tanggal. Saya nggak mengumumkan tanggal, tapi mengumumkan potensi untuk menggabung jadi satu. Itu untuk efisiensi juga. Kita juga hitung acara kenegaraan 2 kali untuk hal yang waktunya pendek, yang sama-sama soal pelantikan, kayaknya juga kurang efisien gitu. Dan sebetulnya tidak terlalu signifikan dapat saya kalau bedanya cuma 2 minggu.
6 dan 20. Nah ini yang saya mohon pengertian, sehingga saya sampaikan kepada ketua, saya tidak menyampaikan tanggal. Saya menghormati Komisi 2. Meskipun mohon maaf, Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada saya, Pak 18, 19, 20. Karena kami bisa percepat Pak. Beliau menyampaikan, itu kalau saya sampaikan skenario paling lama, itu 31 hari, dimulai dari tanggal 5 pembacaan, itu kalau paling lama 5 lebih kurang tanggal 7 tanggal 8 karena Februari itu 28 hari 7 sampai 8 Maret pelantikannya, dan itu bulan puasa. Nah, sehingga perintah beliau percepat saja. Nah, kalau mempercepat maka di pemerintah nggak masalah yang 20 hari ini. Kita bisa percepat, mau 2 hari, 3 hari juga oke. Yang menjadi masalah ada di luar kemampuan kami, MK. Sudah. Maka di rapat ini kami sampaikan, dan foto saya tampilkan, itu untuk menunjukkan juga kepada publik, kita kejar. Nanti komitmen MK menyatakan akan mengupload 4 malam, 5 malam. Saya akan kejar ini. Yang kedua adalah, mohon maaf, di sini ada ketua KPU, ada rekan-rekan KPUD semua di sini. Ya, tolong juga Ketua Pak Afif tegaskan di forum ini bahwa sanggup 1 hari setelah tanggal 5. Yang ketiga, DPRD sudah saya lakukan komunikasi tadi pagi, dan saya minta paling lama 2 hari. Dan saya akan sampaikan, ya agak sedikit, mohon maaf, bluffing juga, dan saya akan lakukan kalau memang nggak lakukan. Bagi yang tidak mengusulkan, ya saya sampaikan hari ke-6 saya akan ambil alih. Dan begitu hari 6 hari, saya akan umumkan siapa daerah mana yang tidak mengusulkan. Biar publik tahu. Karena dari 296 yang non sengketa, semua kami sudah terima. Sekarang sudah masuk di kita. Sehingga biar fair juga semua. Nah dari skenario itu, kami melihat dengan percepatan-percepatan ini kira-kira ya 10 sampai dengan 12 hari dimulai dari tanggal 5, itu 17, 18, 19, 20 itu adalah tanggal yang mungkin buat kami. Nah, tapi, dan ini tugas saya, setelah melakukan pendekatan-pendekatan sebagai bawahan pembantu presiden, saya menjelaskan pendekatan lobby, bukan lobby ya, diskusi MK, tapi diskusi kebangsaan, bukan diskusi substansi, bukan untuk urusan perkara, bukan. Perkara, saya mohon maaf Pak Doli, saya juga nggak berani Pak kalau mengatakan ini gimana, yang sisanya ini ketegasannya, yang serempaknya gimana. Mungkin saya akan tanyakan Pak nanti Pak. Tapi yang saya nggak berani adalah kalau seandainya mereka mengatakan, Pak, kami jangan diintervensi. Masalah perkara mau berapa lama, mereka nggak bisa menolak perkara. Nanti ada pemungutan suara ulang seperti kasus Kalimantan Selatan, bisa saja digugat lagi, dan mereka melihat ada potensi penggugat bisa menyampaikan bukti-buktinya bahwa terjadi pelanggaran, ya mereka juga pasti akan membuat keputusan, mungkin diulangi lagi. Nah sehingga itulah salah satu skenarionya untuk yang sisanya, kita nggak tahu berapa sisanya, apakah skenario adalah dilaksanakan pelantikan gubernur berturut-turut, nggak mungkin serentak. Kalau serentak nunggu yang terakhir sekali, kalau ada pilkada ulang bagaimana? Ini yang kita nggak tahu. Nah kalau kita maksa mereka kepada MK untuk Pak, Bapak harus selesaikan sampai sebelum tanggal sekian, saya takut dianggap intervensi lagi. Tidak tahu kalau saya bawa Bapak, teman-teman DPR, atau kita rame-rame, kita ketemu ketua MK juga untuk supaya ada keserentakan itu terjadi. Tapi kalau serentakan jadi satu serempak semua, hampir mungkin enggak. Karena ada yang dikecualikan. Mereka sudah menyampaikan putusannya dikecualikan. Nah kemudian tadi sampaikan yang untuk ketegasan dari KPU yang kami minta. Kemudian kedua adalah DPRD, kita mewaspadai worst scenario 6 hari. Tapi kita umumkan. Biarlah publik nanti menilai daerah mana yang tidak mengusulkan dan apa alasannya.
Kemudian, tapi kami berpositif thinking bahwa teman-teman DPRD mengusulkan, dan gubernur saya minta 1 hari untuk mengirimkan kepada Mendagri. Dan itu kalau dilakukan, waktunya sebetulnya sangat bisa dipercepat. Jadi tadi saya menjawab Pak Toha yang mengatakan waktunya sekian lama 6 hari, itu kan paling lama. Yang kita mau ngambil adalah yang paling cepat, yang sudah punya komitmen tuh yang kita pegang MK, teman-teman KPU, dan yang nggak bisa kita pegang adalah DPRD. Scenarionya di situ, yang di DPRD kita anggap 6 hari lah, nanti kita umumkan. Yang lainnya kalau 6 hari tambah 1 hari tambah dengan di pemerintah 3-4 hari, hanya 10 hari. 10 hari dimulai dari tanggal 6, berarti tanggal 16 sudah selesai. Kira-kira seperti itu. Nah, kami melihat bahwa memang melibatkan daerah yang banyak, tapi 249. Kita dari 244, jadi bukan 245 ya. 296 sudah selesai. 249 ini yang kita waspadai, yang kita nggak tahu yang mana dari 249 ini yang akan didismiss. Kemarin kita undang semua. Nah, kalau seandainya dari 249 ini mungkin sebagian, ya itulah yang digabung, ditolak, itulah yang digabung dengan yang non sengketa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, memang waktu itu tidak menyampaikan kepada semua kapoksinya pada Pak Ketua. Itu pun Pak Ketua kami nyampaikan, Pak Ketua kami komit nggak menyampaikan tanggal. Ya hanya menyampaikan karena wartawan udah mulai banyak tanya. Saya ke MK saja dikerubutin sudah. Saya hanya menyampaikan potensi, kita triggernya adalah dari MK ini. Dan percepatan ya kita juga berusaha untuk mempercepat. Tapi saya sudah sampaikan kejelasannya nanti tunggu aja Senin. Karena saat itu Senin kami akan diundang rapat Komisi 2 DPR RI. Dan disitulah akan saya sampaikan bagaimana pendapat pemerintah. Mungkin kalau lihat jejak digitalnya, tidak pernah saya menyampaikan tanggal 20. Tidak pernah. Iya, hanya sampaikan opsi percepatan-percepatan sehingga kemungkinan besar pilihan-pilihannya 18, 19, 20. Saya sampaikan itu, silakan lihat di media. Itu kenapa? Untuk menghormati rekan-rekan Komisi 2. Tapi kemudian saya sudah sampaikan ke teman-teman media bahwa tanggal 20 akan, sebetulnya sudah saya sampaikan pada pimpinan, tapi saya juga nggak, tolong sama-sama kita nggak sampaikan kalau ditanya tanggalnya. Karena apa? Karena kami menghormati Komisi 2. Jadi tanggal 20 kami sampaikan dengan harapan teman-teman Komisi 2 juga juga bisa berempati, kami sangat menghormati gitu. Sebenarnya bisa saja diumumkan, tapi kan nggak enak. Jadi kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan saya kira hari ini sudah menjadi headline. Kita belum selesai, sudah headline semua. Ini tanggal 20 itu menjadi satu kepastian. Yang tadinya hanya belum kepastian. Nah, yang terakhir ingin kami sampaikan mengenai masalah saya ulangi, masalah potensi gugatan, misalnya, bagi yang non sengketa. Kenapa lewat 20 hari? Dasarnya apa? Ya kita kembalikan dasarnya adalah pertimbangan MK. Yang nomor 46 itu ya, yang meminta untuk dilaksanakan setelah sidang, dan mereka mengatakan sidang itu adalah sidang di antara yang mereka terjemahkan sidang dismissal gitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai masalah tadi jadwal waktu mengenai masalah apakah revisi undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, tapi itu jelas di dalam undang-undang tentang RPJMN ya, nasional itu dikatakan bentuknya bukan omnibus law tapi kodifikasi. Nah, kemudian mengenai timing, ya, timing sebetulnya kami sendiri sudah melakukan kajian-kajian FGD. Kami melihat ini penting, tapi mungkin tidak. Kami berpendapat kami memerlukan waktu juga kalau tingkat pemerintah. Kalau DPR bisa lebih cepat, fine. Tapi untuk tingkat pemerintah kami memerlukan waktu
untuk menyerap masukan-masukan kajian dari akademisi, civil society, dan sudah dikerjakan, dimulai oleh Pak Bima Arya. Ya, Pak Bima Arya. Saya sulit salah. Ya, sudah dikerjakan oleh beliau sekarang ini. Tapi nggak usah disampaikan lah, karena waktunya pendek. Kemudian yang kedua, kami juga harus rapat lagi dengan pemerintah yang lain. Seknek, kemudian Kumham, Kementerian Kum, belum lagi mungkin di tingkat parpol juga mungkin ada komunikasi-komunikasi yang juga menjadi pertimbangan bagi kita. Ya. Ini timing yang tepat kapan untuk membicarakan secara formal. Tapi untuk saat ini kami sedang melakukan kajian dan kami masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan di tingkat Kemendagri dengan civil society dan lain. Kemudian kedua dengan pemerintah, sambil juga ya kita mendengar juga bagaimana komunikasi di tingkat partai politik mengenai substansi, kemudian sistemnya, metodologinya, kodifikasi, dan kemudian mengenai timing ini. Jadi mohon maaf Pak Doli, saya belum bisa jawab sekarang, dan saya pun minta kalau bisa bukan menjadi di dalam kesimpulan tidak disebutkan tanggal harus dibahas gitu, bulan harus dibahas. Sebaiknya kita rekan-rekan mungkin Bapak-Bapak sekalian dari partai politik juga berkomunikasi dengan pimpinan masing-masing ya, supaya kita juga punya waktu yang sama, ada pendapat yang jelas, bukan hanya pendapat kita pribadi. Saya juga ini datang ke sini mewakili pemerintah, tapi khusus untuk masalah kapan timing revisi belum dibicarakan. Jadi saya pun nggak bisa ngambil keputusan untuk saya sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Mendagri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.